Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal hatam lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi siratal mustaqim. Alhamdulillah, jamaah muslim yang dirahmati Allah, yang saya hormati para habaib, para kiai, para ustadz dan pemirsa channel YouTube di malam hari ini. Pada bulan Ramadan ini kita masih akan membicarakan tentang hal-hal yang singkat saja, yaitu lebih kepada hal-hal yang kita gunakan sehari-hari tetapi sangat penting, sangat urgen untuk dibahas. Kalau kemarin kita bahas bersuci, maka kali ini kita akan bahas tentang wudhu. Wudhu merupakan bagian dari bersuci. Wudhu adalah mencuci atau salah satu syarat sahnya sholat. La sholat liman bighairi tahurin. Tidak sah sholat, tidak sah sholat jika sekiranya tanpa ada bersuci. Dan bersuci dimaksud di sini adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Wudhu ini menghilangkan hadas kecil. Oleh karena itu niatnya nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghar faradhan lillahi ta'ala. Saya berniat wudhu dengan tujuan agar supaya menghilangkan hadas kecil, wajib, fardu karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Terus bagaimana rukun-rukun wudhu yang kita pegang selama ini? Dan saya mengambil dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu terkait masalah wudhunya yang digunakan oleh para ulama-ulama Indonesia yang mayoritas umumnya ialah bermazhab Syafi'i. Oleh karena itu saya mengambil hal-hal yang digunakan oleh anggota-anggota tubuhnya berdasarkan dari Imam Syafi'i. Dalam hal ini saya mengambil rukunnya, diantaranya ialah niat. Kemudian membasuh muka sekali sampai dahi, tepi dagu, pinggir telinga kiri, telinga kanan, membasuh kedua tangan, mengusap kepala. Ada yang mengatakan sebagian, ada yang mengatakan seluruhnya, tergantung kondisi mazhabnya. Kemudian membasuh kedua kaki, tertib dan tidak terputus antara satu rukun dengan rukun lainnya. Jadi kalau ditanya rukun wudhu ada berapa? Pertama niat, kedua membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki, tertib dan tidak terputus antara satu dengan yang rukun wudhu yang lainnya. Jadi kalau tanya ada sekitar 7 rukun wudhu. Ada yang mengatakan 6, ada yang 7. Tambahannya adalah tidak terputus antara satu rukun wudhu dengan rukun yang lainnya. Artinya sama menyambung. Seperti itu rukun wudhu. Kemudian apa yang disunahkan? Ini juga penting. Pertama ialah membaca bismillah. Yang kedua bersiwak atau sikat gigi. Atau siwak itu yang digunakan ialah pohon siwak itu sendiri. Dia punya batang-batang. Ketiga membasuh telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur, tamat-mat.
memasukkan air ke hidung, istinsyar, menyela-nyela jenggot kalau ada jenggot, menyela-nyela jari-jari, kemudian mengusap kedua telinga, kemudian membasuh masing-masing anggota wudhu sebanyak 3 kali, memulai basuhan dengan bagian kanan, baik tangan kanan ataupun tangan kiri, kaki kanan, dan berdoa setelah wudhu. Apa doanya? Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal tawabina wa ja'alni minal mutahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Atau ada juga yang menggunakan Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutahhirina wa ij'alni min ibadikas sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang begitu juga. Tergantung macam-macam versinya. Seperti itu. Tapi yang jelas yang sering digunakan ya Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutahhirina wa ij'alni min ibadikas sholihin. Seperti itu. Oleh karena itu doa ini penting. Jadi kalau ditanya sunnah wudhu itu banyak. Pertama yang saya katakan tadi, bismillah, bersiwak, membasuh telapak tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, menyela-nyela jenggot, menyela-nyela jari-jari kedua tangan, mengusapkan kedua telinga, membasuh masing-masing anggota tubuh 3 kali. Jadi membasuh 3 kali itu merupakan sunnah saja. Jadi kalau yang 1 kali jangan heran, mungkin dia berhemat air. Tapi kalau lagi melimpah air, maka disunahkan 3 kali. Seperti itu. Kemudian memulai basuhan dengan bagian kanan, kemudian kiri, dan berdoa. Itu tata cara sunnah wudhu. Kemudian bagaimana tata cara wudhu? Rasulullah mengajarkan ada beberapa caranya, adalah niat berwudhu dalam hati tanpa diusahakan dengan lisan, mengucapkan bismillah, membasuh kedua telapak tangan, madmad atau berkumur-kumur, istinsyak, membasuh muka 3 kali, mulai dari ujung kepala, tempat tumbuhnya rambut di ujung ini sampai jenggot, termasuk ujung-ujung telinga dan sendi-sendi yang di jenggot ada telinga. Kemudian membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali, melewati siku, dimulai dengan tangan kanan. Mengusap kepala 1 kali dengan basuh kedua tangan terlebih dahulu. Lalu mengusapkan ke depan kepala hingga ke belakang. Ada juga mengatakan sebagian. Kemudian membasuh kedua kaki dan berdoa. Jadi itulah tata cara wudhu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Pertama niat, mengucapkan bismillah, membasuh kedua telapak tangan di sela-sela itu, berkumur-kumur, baru menghirup air di hidung. Ada yang mengatakan sampai di hidung ya, sampai dia betul-betul sampai di tengah-tengah itu baru dikeluarkan. Kenapa? Salah satu hikmah yang didapatkan dalam ketika berwudu dengan istinsyar itu insya Allah akan hilang bersin-bersin seperti itu. Kemudian membasuh muka 3 kali, yang saya katakan tadi, membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali, mengusapkan kepala 1 kali, kemudian membasuh kedua kaki dan berdoa. Jadi itulah tata cara wudu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir, sebelum kita akhiri, jadi 3 hal yang kita dapatkan: rukun wudu, sunnah wudu, tata cara wudu, dan hal yang membatalkan wudu. Ada di sini saya dapatkan bukunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang biasanya membatalkan wudu. Pertama, apa saja yang keluar dari dubur, sedikit ataupun banyak. Artinya ada kentut atau dia keseprit-ceprit, itu kategorinya yang keluar dari dubur. Tidur,
menyentuh kemaluan atau menyentuh bokong tanpa menggunakan alas, itu juga membatalkan wudu. Hilang akal, menyentuh wanita dengan syahwat. Nah, ini perdebatan ya. Ada yang mengatakan menyentuh, ada yang mengatakan bersenggama, ada yang mengatakan menyentuh juga tidak masalah. Sebagai contoh ketika orang tawaf. Orang tawaf itu kalau kita seandainya menyentuh wanita, bersentuhan begitu aja, tidak batal wudu. Yang terakhir kedua, murtad atau keluar dari jalan Islam dan makan daging unta. Nah, makan daging unta ini menurut para ulama itu juga termasuk membatalkan wudu. Seperti itu. Jadi itulah hal-hal yang membatalkan wudu sehingga kita perlu waspadai. Demikianlah yang saya bisa sampaikan. Semoga wudu ini dapat memberikan dampak besar meskipun kecil, tapi setiap hari kita gunakan sehingga menyebabkan hal yang kecil ini menjadi penting sehingga kita bisa memberikan kesahihan atau sah salat kita, karena la yuqbalu sholatu bi ghairi tuhurin, tidak sah salat jika tanpa berwudu, tanpa bersuci. Demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma fi ila aqwamin thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.